Huracan, supercar termungil dari Lamborghini. Kami pun pergi ke Penbay Circuit di Taiwan untuk mencoba varian terbaru dari Huracan. Kalau sebelumnya mesin 5200 cc V10 di mobil ini menyalurkan tenaga ke 4 rodanya, sekarang hanya ke roda belakang yang membuatnya akan semakin menegangkan. Tanpa buang waktu, kami pun melompat ke balik kokpit. Oke, sekarang saya sudah dalam mobil. Sambil memindahkan ke mode Corsa, saya pun ingin mendengar raungan dari mesin V10 ini. Maaf, salah file. Maksud kami yang ini. Di dalam tidak ada yang berubah dengan desain dan material terbaik, namun tuas sen terlihat seperti diambil dari sepeda motor. Sebenarnya saya nggak boleh matiin ESP, tapi kita matiin aja. Satu yang menyenangkan, Lamborghini tetap menggunakan konfigurasi normally aspirated untuk mesin V10 yang diletakkan di tengah, sehingga mesin ini akan meraung merdu saat menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Dengan penggerak 4 roda, Lamborghini sebenarnya memberikan pengendalian serta daya cengkram yang sangat hebat. Tapi ada juga yang menganggap bahwa pengendalian dengan 4-wheel drive itu terasa terlalu aman untuk Lamborghini. Tidak segila Lamborghini biasanya, makanya mereka mulai membuat versi 2-wheel drive dari mobil mereka. Gallardo generasi sebelum ini itu butuh 6 tahun dijual baru mereka bikin versi penggerak 2 rodanya, sedangkan Huracan ini mereka langsung bikin dari pertama versi 2-wheel drive-nya. Ya, terasa sangat balance. Tidak ada lagi understeer seperti yang terjadi di Huracan 4-wheel drive. Mobil ini memiliki tenaga 30 HP lebih rendah dibandingkan saudaranya yang 4-wheel drive, tapi tetap saja itu adalah tenaga yang sangat besar sehingga saya menggunakan lap pertama untuk beradaptasi dengan mobil. Baru setelahnya saya berani menginjak pedal gas lebih dalam. Wah, tenaganya memang, walaupun dia dikurangin 30 HP dari Huracan biasa, tapi dia tetap terasa sangat bertenaga, dan dengan berkurangnya bobot, saya rasa mobil ini juga akan sama cepatnya dengan Huracan yang 4-wheel drive. Dengan transmisi 7-speed dual clutch yang memindahkan gigi seperti mobil balap, saya pun makin percaya diri. Sampai kepada satu titik di mana saya lupa bahwa tadi saya mematikan ESC-nya. Yap, hampir saja melintir, dan kita lihat tayangan lambatnya, dan inilah muka saya pada saat saya deg-degan sambil membayangkan kalau itu terjadi di jalan raya. Dan baru saja saya melakukan slide seperti itu, langsung diperingatkan gak boleh matiin ESC. Saya pun kembali memelankan laju si hijau. Untungnya, karena instruktur di depan tahu kami bisa mengemudi cukup baik, ia berjanji akan lebih kencang di sesi berikutnya. Sambil menunggu sesi ini selesai, kami pun mengagumi isi kabin Huracan yang begitu indah. Dari mulai jok, instrumen, panel di dashboard hingga konsol tengahnya. Sekarang, tiba saatnya kami berganti mobil, dan sebuah Huracan merah telah disiapkan. Tadi ada pertanyaan saya ajukan ke Lamborghini, kenapa mereka mengurangi tenaga dari 610 horsepower ke 580 horsepower. Jawaban mereka karena lihat Lamborghini tidak yakin 610 horsepower itu bisa hanya ke roda belakang. Mereka menganggap bahwa maksimum adalah 580 HP ke roda belakang supaya tetap bisa dikendalikan. Dan mungkin mereka benar, karena rata-rata pemilik Lamborghini itu hanya pengen mengebut tanpa
tahu apa yang bisa dilakukan oleh mobil ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan tenaganya, tapi jangan khawatir kalau Anda beli Lamborghini Huracan dan ingin tenaganya sebesar yang 4-wheel drive, Anda tinggal bawa ke bengkel dan ternyata bisa untuk dibuat tenaganya seperti yang versi 4-wheel drive, karena itu hanya masalah engine management. Seiring bertambahnya jam terbang saya di mobil ini, saya pun sadar bahwa dibutuhkan konsentrasi penuh untuk mengendarai mobil ini. Dan ketika kita full concentration, barulah di situ kita bisa tersenyum. Saat dilajukan dengan ekstrim, mobil ini ternyata juga masih memiliki sedikit gejala understeer. Tapi begitu kita injak gas, maka dia akan langsung berubah menjadi oversteer. Boleh dibilang ini jauh lebih intuitif buat dikemudikan dibanding yang versi 4-wheel drive. Benar-benar Anda merasa bahwa sangat balance semuanya. Sekarang saatnya berpindah lagi dan kami akan lebih kencang lagi dengan Lamborghini Huracan berwarna kuning. Dan disinilah saya baru benar-benar tenggelam dalam keasyikan mengemudi. Instruktur di depan yang merupakan pembalap kenamaan Cina benar-benar memacu mobil ini hingga maksimum, dan saya juga harus berusaha keras untuk mengejarnya. Boleh dibilang, ini Lamborghini yang paling menyenangkan untuk dikemudikan. Tidak ada bosan-bosannya menggeber mobil ini. Dengan bobot berkurang 33 kg, mobil ini juga masih sangat kencang. 0-100 km per jam tuntas dalam 3,4 detik, yang artinya hanya 0,2 detik lebih pelan daripada saudaranya. Injak terus pedal gas dan Anda akan mencapai kecepatan puncak hampir 320 km per jam. Tapi walaupun asyik, mobil ini memang membutuhkan skill dan mental yang baik dari Anda saat mengendarainya. Lihat saja apa yang diperbuatnya pada saat saya sedikit saja bernafsu. Lamborghini Jakarta akan memasukkan mobil ini ke Indonesia paling lambat pertengahan 2016 dengan harga kisaran 8 hingga 9 miliar rupiah, sedikit di bawah versi 4-wheel drive. Kalau itu belum cukup untuk menguras kantung Anda bisa memilih program Ad Personam di mana Anda bisa memilih corak dan warna dari hampir seluruh bagian mobil. Masih belum cukup juga, tersedia pula merchandise serta aksesoris asli dari Lamborghini. Tapi kalau semua itu tidak menggoda Anda, produk standarnya pun sudah sangat mengagumkan. Kalau ada pepatah less is more, inilah mobilnya. Dia bertenaga sedikit lebih pelan, berpenggerak lebih sedikit, harganya juga lebih terjangkau, tapi fun-nya luar biasa. Begitulah hasil review kami terhadap Lamborghini Huracan 2-wheel drive. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini dan share ke teman-teman Anda, subscribe bila Anda belum, dan komen karena kami juga ingin mendengar komentar Anda tentang mobil ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.